Kisanak, apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau cari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja di balik bukit itu. Oh, terima kasih, Ki. Iya. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kodorukam? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami ke Ndrayana. Itu lebih bagus. Sampean menyusul bersama Kiparon Ganggadara. Iya. Aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu Kiparon. Hiap! Mau cari siapa anak muda? Saya putra Kalawadana, Paman Paron. Paman Pangling. Bopo. Paron wajah diliputi rasa murka yang mengendap lama dalam hatinya. Ingatannya melayang pada putrinya, Padmasari, permata hati yang kini diselimuti awan kekecewaan. Kala itu, mereka berbincang tentang Kalawadana, nama yang kini serasa racun bagi martabat keluarga. Janji suci perjodohan antara Padmasari dan Priamitra telah disepakati dengan segala kehormatan. Namun janji itu dihianati. Kalawadana tak hanya mencoreng harga diri, tetapi juga mencabik kepercayaan. Sebagai pendekar racun yang namanya disegani, Paron Wajah pun bersumpah akan menghapus nama Kalawadana dari muka bumi. Bahkan jika perlu, ia akan menyeret Priamitra ke jurang kematian sebagai pelunasan atas pengkhianatan yang menyakitkan ini. Ya. Dari tadi saya juga seperti pernah melihat kamu. Siapa ya? Mungkin Padmasari Pangling sama kamu. Dia... siapa dia? Dia? Oh... Kami sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Paman Sudamani akan tega melakukan perbuatan keji seperti itu. Kalawadana, nasibmu begitu buruk. Sudamani itu memang manusia busuk. Dia lebih jahat dari para dedemit. Bagaimanapun saya ikut bersalah kepada Kakang Kalawadana. Saya memang tidak pernah memberitahu Kakang Kalawadana bahwa padepokan saya pindah kemari. Kalian pasti mencari Kejatinem. Benar, Paman. Terus terang, waktu itu Bopo sangat kecewa. Apakah kamu masih mencintai Priamitra Padmasari? Sebaiknya untuk sementara kamu tinggal di sini, Priamitra. Sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Kodorukam. Terima kasih, Paman.
Paman Patih Suradira dan Bray Kembang Jenar sangat berterima kasih kepada guru yang telah mengirim saya. Suradira itu saudara seperguruanku yang paling jujur, hatinya lurus. Kapan-kapan aku ingin mengunjunginya di Kembang Jenar. Temanmu itu siapa, Aditya? Galuh Parwati, Guru. Kemana dia? Mencari Bopo dan biungnya di Sugalu. Dia putri Empu Mahasyura. Mahasyura. Guru, Kakang. Duduklah. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahasyura dan Prabu Anglingdarma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara. Dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu, negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru. Tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati, bahwa Prabu Anglingdarma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan, kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, Guru. Iya. Tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Terima kasih atas segalanya, Nyai. Hati-hati. Tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah. Iya. Dinda Prabu, temui saya di hutan dekat Sungai Tempuran. Kakang Mahasyura. Permisi, Nyai. Iya. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Sulyo. Sama-sama. Selamat jalan, Paman. Di antara desir angin senja dan gemuruh air sungai, langkah Anglingdarma menapaki bebatuan menuju sosok misterius yang berdiri angkuh di kejauhan. Di sanalah Empu Mahasyura menanti, menyamar dengan wajah rusak di balik topengnya, seolah bukan manusia, melainkan jomaan luka lama yang belum sembuh. Cahaya merah keemasan dari matahari yang condong ke barat memantulkan bayangan ganjil di sekelilingnya. Meski tak mengenali siapa lelaki bertopeng itu, Anglingdarma tak ragu. Dalam hatinya, ia tahu pertemuan ini akan menguak tabir masa lalu yang selama ini hanya menjadi bisikan angin. Dengan keteguhan hati, ia melangkah, siap menghadapi rahasia yang selama ini bersembunyi di balik kebisuan.
Guru, lelaki yang Dinda Prabu lihat tadi adalah kekasihnya Nyai Dewi. Tidak usah diganggu. Saya Legolilo, Dinda Prabu. Selama ini, saya telah menyakiti hatinya. Guru yakin bahwa lelaki itu kekasih Nyai Dewi? Maaf, apa itu bukan sekedar ungkapan rasa bersalah guru sendiri? Saya mengamati keakraban mereka dari jauh. Mestinya guru harus menghadapi apapun kenyataannya dengan secara jantan. Saya melihat sendiri Galuh dan Suliwa juga sudah pulang. Terus terang, saya tidak mampu. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Saya malu menghadapi cibiran anak dan istri saya. Apakah guru tidak kangen dengan mereka? Orang tua mana yang tidak kangen dengan anaknya? Dan lelaki mana yang tidak kangen dengan istrinya? Lalu kenapa guru tidak mau menemui mereka? Satu hal yang sangat ditakuti seorang manusia adalah terkena malu. Saya takut dipermalukan oleh anak istri saya. Sementara, biar saya tidak ketemu dulu. Tolong lindungi mereka, Dinda Prabu. Terus terang, Galuh curiga pendekar bertopeng itu Bopo Masyura, Biung. Pendekar bertopeng itu juga pernah menolong Biung dan Adisanta dari serangan Durgandini yang sangat sakti. Tapi dia segera pergi sebelum sempat Biung ajak bicara. Gerakan dari Ajianda Sendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo, kenapa dia tidak membuka diri? Kenapa dia memakai topeng? Bopo sudah benar-benar tidak mau mengenali kita lagi? Biung yakin Bopo tidak sampai sejahat itu. Seandainya dia memang Bopo, apa Biung masih mau memaafkan kesalahannya? Seorang suami tidak mungkin salah. Mungkin dia hanya keliru dan hilaf. Maka tidak ada jeleknya bila kita memaafkan. Nanti, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu pasti akan tahu, ya? Iya. Kamu haus? Iya, Bi. Pak, minta minumnya, Pak. Ini minum. Kamu tahu siapa dia? Tahu, Kakang Danurweda. Lancang kamu.
pura-pura mengalah. Mau kan? Mengalah? Iya, supaya kita bertemu dengan Kakang Danurweda. Hah? Caranya? Pikirkan sendiri, Wirat. Kenapa saudaranya sendiri ini bisa membunuh? Kamu pintar, Wirat. Bibi! Ingat dia! Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Segaluh? Dewata membisikkan berita ke telingaku. Mana kekasihmu? Sedang di dapur. Tunggu. Tidak usah. Aku ingin mengejutkan dia. Sini. Siapa dia? Kisanak. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Tapi Kisanak langsung pergi. Saya juga. Kisanak telah menolong saya dan Kakang Suliwa dari keroyokan pendekar jahat. Gusti Prabu. Dewi Sintawati menatap wajah lelaki yang selama ini menghantui pikirannya, pendekar bertopeng yang pernah menyelamatkannya dari jerat bahaya. Kini ia tahu, lelaki itu adalah Prabu Angling Dharma sendiri. Ada sesaat rasa kecewa, namun ia segera menelannya bersama keikhlasannya. Dalam suaranya yang lembut, terselip ketulusan yang mendalam. Ia tak ingin salah paham membekas di antara mereka. Lelaki yang kala itu bersamanya, yang dilihat oleh Angling Dharma dan membuat sang Prabu pergi tanpa kata, bukanlah kekasih hati. Hanya seorang penyelamat, Aji Santa namanya, lelaki asing yang mengulurkan tangan ketika dirinya terombang-ambing di perairan ganas Pulau Momongan. Kini segalanya telah jelas, dan tak ada lagi kabut di antara mereka. Mengapa Gusti juga tidak mau menemui saya dan Kakang Suliwa? Padahal, Gusti sendiri yang menolong kami menghadapi pendekar-pendekar tua itu. Nanti orang-orang yang mau menangkapmu tahu siapa saya. Dan itu sangat berbahaya untuk Kerajaan Malwapati. Oh. Suliwa, cari... ayo lu, siapkan wedang untuk Gusti Prabu. Suliwa, baik, Bu. Cari jamur barat di hutan. Ayo cepat. Galuh. Mau kemana? Cari jamur. Cari jamur barat itu di hutan, bukan di dapur. Ayo Suliwa. Gusti Prabu suka sayur jamur. Ayo cepat.
Maafkan, Gusti Prabu. Tidak usah terlalu berlebihan, Nyai Dewi. Oh iya, Kakang Masyura belum ada beritanya? Entah kemana perginya. Saya dan Adisanta mendapatkan padepokan ini porak-poranda. Oh ya Gusti, silakan masuk ke dalam. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Gusti. Apa itu? Saya menemukan surat Kakang Masyura. Gusti, ini mereka. Oh, jadi kalian... Sudah Wirat? Dan kamu... Lokahita? Benar, Kakang. Pangeran. Kenapa mereka? Gadis ini yang meladeni saya waktu saya menyepi di padepokan Halimun Petak. Ampun, Pangeran. Hamba curiga dia pengacau. Dia berteriak-teriak memanggil Pangeran dengan sebutan Kakang. Waktu hamba usir, dia malah melawan. Bebaskan mereka. Tempatkan mereka di wisma tamu. Dan perlakukan mereka seperti tamu negara. Maaf, Lokahita. Sudah, Wirat. Silakan. Ternyata hanya kesalahan dari prajurit kami. Kalau boleh saya tahu, sebetulnya ada keperluan apa kalian kemari? Saya mau mencari biung saya, Pangeran. Iya, sejak Guru Nilasaroya dibawa pergi orang, dan Pangeran meninggalkan Halimun Petak, padepokan diserang lagi oleh 2 orang sakti. Ki Darpasyurah dan semua murid berhasil dikalahkan. Hingga terpaksa saya mengajak Sudawirat lari. Sampai sekarang kami benar-benar terluntah-luntah. Kami mencari guru kemana-mana hingga akhirnya sampai kemari. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian boleh istirahat. Kakang Masyura tampaknya putus asa dan merasa bersalah. Telah tergoda dengan Nilasaroya, yang akhirnya tega mengkhianatinya. Bahkan memecah belah padepokan dan mencuri kitab pusaka perguruan. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Apalagi dengan kedatangan Gusti Prabu. Hati saya bertambah yakin untuk membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Mungkin Tuan bisa menyetujui rencana kami. Kami akan membuat kekacauan di Kalinggapura untuk memancing Adipati Prabakara muncul. Nah, kalau keadaan sudah kacau, tuan-tuan harus bergerak dengan pasukan lengkap mengepung Kalinggapura. Ya, kalau kita mampu bergerak cepat, mereka pasti kalang kabut. Dan dalam keadaan seperti itu, negeri yang paling kuat sekalipun akan mudah dihancurkan. Bagaimana Gumiwang? Kemungkinan
Pasukan yang kami bentuk belum begitu siap, Tuan. Apalagi, sampai saat ini baru ada 200 orang pemuda yang mendaftar. Loh. Kalian! Maaf. Jadi mau kalian ini bagaimana? Maunya tahu bersih? Kemudian, kalian akan menikmati kekuasaan yang telah kalian lepas. Begitu? Enak sekali. Kalian jangan membodohi kami. Bukan begitu, Nyai. Kami meminta bantuan kepada para pendekar yang tangguh ini. Karena kami menyadari bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Berapa pemuda yang bisa kami jadikan prajurit di Pakuwon sekecil ini? Kalau hanya kami yang bertindak, maka gerakan kami tidak lebih hanya seperti kawanan rampok. Itu benar-benar sangat merendahkan martabat kami. Betul. Betul, Nyai? Nah, saya juga sangat keberatan, Tuan Maha Menteri. Bagaimanapun juga, harus ada pasukan. Kalau Tuan memang belum siap, kami semua siap menunggunya sampai benar-benar siap. Kami tidak mau dijadikan tumbal. Ya, Nyai? Bagaimana? Iya, tentu, Ki, tentu. Kalau begitu, penyerangan ditangguhkan. Sampai pasukanku siap. Dalam 3 bulan, kami akan mempersiapkan paling tidak 500 prajurit. Bukan begitu, Gumiwang? Ya, saya harapkan bisa. Bisa. Jelasnya begini. Sebenarnya ada pasukan Kalinggapura yang masih tetap setia kepada Gusti Giriwara. Saya bisa menghubungi kapan saja. Anak buah saya di sana akan menghitung berapa tepatnya tentara yang masih setia kepada Pangeran Giriwara. Itu bagus. Ini bekal untuk tuan-tuan selama mempersiapkan diri. Atau mungkin tuan-tuan akan menjajaki lebih dahulu keadaan di Kalinggapura. Di Kutaraja, banyak hiburan yang dapat tuan-tuan nikmati. Bagus. Bagus. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Gelombang dendam yang selama ini membakar jiwa Nila Saroya mulai mendekati puncaknya. Kekalahan yang pernah ia telan dari tangan Angling Dharma kini menuntut pembalasan. Ia tak lagi sendiri. Para pendekar bayaran telah disiapkan, pasukan bayangan telah digerakkan. Tujuan mereka jelas, menghantam Kalinggapura. Jika itu terjadi,
maka Anling Dharma pasti akan turun tangan, karena ikatan persahabatan antara Mawapati dan Kalinggapura bukan sekadar simbol politik, itu sumpah dua kerajaan untuk saling menjaga. Bagi Nila Saroya, ini adalah panggung pembalasan. Ia tak peduli dengan darah yang akan tertumpah, sebab harga dirinya menuntut dipulihkan, dan hanya melalui kehancuran Anling Dharma lah ia bisa berdiri tegak kembali. Kalau Raja Malwapati itu muncul, siapa tahu Mahashura dan istrinya juga ikut nimbrung. Sebenarnya saya pernah membantu Pangeran Danurweda. Merebut kekuasaan dari tangan ayahnya, yang tergoda dan main gila dengan istri pangeran itu sendiri. Raja itu merebut istri anaknya sendiri. Sebenarnya, Nyai ingin menyerang negeri Kalinggapura. Kenapa? Untuk menghancurkan raja itu. Yang katanya dipengaruhi oleh adipatinya bekas Senopati. Yang bernama Prabakara. Yang menyingkirkan orang-orang lama yang sebelumnya sangat berkuasa. Nanti dulu, Nyai. Orang yang menyuruh Nyai itu bernama Giriwara. Kok tahu? Lelaki itu sebenarnya ingin mengangkangi kekuasaan negeri Kalinggapura. Dia menyuruh adik perempuannya untuk menggoda mertuanya sendiri, supaya sang Prabu memberikan kekuasaan yang berlebihan kepadanya. Ceritanya kok makin bikin mumet saja. Pokoknya si Giriwara itu mau memberikan imbalan yang cukup untuk kerjaanku. Sementara aku bisa membalaskan sakit hatimu kepada Prabu Anling Dharma. Dan syukur-syukur aku masih bisa bertemu dengan Empu Mahashura dan istrinya Shintawati, bekas musuh bebuyutanku itu. Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji, pasti akan menemui mereka. Tapi, pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan, loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus. Saya bisa minta tolong Kanda Prabu Anglin Dharma. Siapa tahu Kakang bisa diangkat sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Jangan bebani Gusti Prabu, loh. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa.
Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk penjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Ayo, Tuan. Tuan, itu rekolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Maaf, Sanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih.